Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman kajian Maha, Ustadz Firanda telah berada di antara kita. Sekarang sebaiknya kita mulai. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama Rabbuna wa yarda. Insyaallah kajian akan berlangsung hingga pukul 11. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Pada waktu kami persilahkan Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Taklim Maha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang menjanjikan banyak hal bagi kita, terutama kita adalah hamba-hambanya yang tidak luput dari dosa dan bahkan memiliki banyak dosa. Ya, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan bagi kita untuk bisa meraih surganya. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ya, maka dianjurkan bagi kita untuk menyampaikan selamat masuk bulan Ramadan kepada sesama kaum muslimin agar mereka mempersiapkan diri mereka. Ini bulan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka seorang berusaha untuk mengoptimalkan diri bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi SAW jelaskan, kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum Ramadan futtihat abwabul jannah." Jika datang bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Ya, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Kita tahu bahwasanya neraka punya pintu, surga juga punya pintu. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan neraka, ya, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Kata Allah, neraka punya 7 pintu dan masing-masing pintu sudah ada jatahnya yang akan masuk lewat situ. Ada sebagian lewat pintu pertama, ada sebagian lewat pintu kedua, semuanya sudah ditetapkan. Demikian juga surga juga disebutkan memiliki abwabuha as-samaniyah, 8 pintu. Nah, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya seorang mudah untuk masuk surga. Kesempatan untuk masuk surga di bulan Ramadan tidak sama seperti di bulan-bulan yang lain. Kesempatan untuk amal ibadah diterima di bulan Ramadan tidak sama seperti di bulan-bulan yang lain. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan futihat abwabu as-sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmah. Artinya hamba-hamba Allah yang serius beribadah di bulan ini, mudah baginya mendapatkan rahmat Allah, mudah baginya untuk diterima amal solehnya karena pintu-pintu langit dibuka, dan mudah baginya untuk masuk surga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga seakan-akan tinggal dimasuki, ya. Ini menunjukkan kita harus termotivasi untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut. Di antara pengkondisian Allah terhadap bulan tersebut, Allah belenggu setan-setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa suffiddati syayatin." Setan-setan dibelenggu, setan-setan dibelenggu. Ada khilaf di antara para ulama, perselisihan apa makna setan-setan dibelenggu. Ada yang mengatakan setan-setan benar dibelenggu, ya, benar-benar dibelenggu, namun yang dibelenggu adalah gembong-gembongnya. Karena dalam sebagian riwayat disebut wasuffidat maradatu syayatin, dan dibelenggu gembong-gembong setan. Artinya bos-bosnya dibelenggu, ada setan kroco masih berkeliaran. Tapi yang pembesar-pembesar setan dibelenggu. Yang ini tentunya menunjukkan kurangnya gerak mereka untuk bisa menggoda kaum muslimin, ya. Ada yang mengatakan maksudnya dibelenggu artinya mereka tidak leluasa untuk bergerak di bulan ini untuk bisa menggoda kaum muslimin. Meskipun kita dapati maksiat tetap ada di bulan Ramadan, ya, tetap ada, ya. Kecenderungan bermaksiat tetap ada, tapi berkurang karena faktor eksternalnya, yaitu setan-setan tidak leluasa gerakannya, ya.
Dan bisa jadi seorang tetap melakukan maksiat karena ada faktor internal. Karena kita tahu seorang melakukan maksiat ada dua sebab, di antaranya faktor eksternal, gangguan dari godaan dari luar, setan dari jin ataupun setan dari manusia. Dan ada faktor internal dari keburukan jiwa, jiwa yang sudah terlatih, yang biasanya terkekang dengan syahwatnya, sudah terlatih melakukan maksiat selama ini. Meskipun setan tidak menggoda, tetap saja ada jiwa yang sudah terbiasa melakukan maksiat. Makanya Nabi SAW berlindung dari keburukan jiwa dan dari buruknya faktor eksternal. Dalam doa pagi petang kata Nabi SAW, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung dari buruknya jiwa, wa syarri syaitani wa syaraki, dan aku berlindung dari buruknya syaitan dan para pengikutnya. Nah, mungkin saja terjadi maksiat karena ada faktor internal di dalam jiwa yang mungkin buruk, atau setan-setan manusia. Yang dibelenggu hanyalah setan-setan jin. Tapi mau tidak mau kita harus akui bahwasanya di bulan Ramadan kemaksiatan menurun karena Allah mengkondisikan bulan tersebut di mana setan-setan dibelenggu. Kemudian di antara bentuk pengkondisian di bulan Ramadan adalah Allah mengirim malaikat untuk menyeru hati-hati manusia untuk semangat beribadah, ya. Makanya kita merasakan ada seruan dalam hati kita untuk semangat beribadah, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, berhentilah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Jadi bulan Ramadan dikondisikan luar biasa oleh Allah agar kita semangat beribadah. Kemudian di samping itu, di antara bentuk pengkondisian terhadap bulan Ramadan, Allah menjadikan setiap malam adalah malam pembebasan dari neraka jahanam. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah. Dan setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Ya, kita Ramadan ada 29 malam atau 30 malam. Kita berusaha di antara 29 atau 30 malam tersebut, ada satu malam di mana kita tercatat oleh Allah terbebas dari neraka jahanam. Ya, maka kita berusaha, kalau kita ternyata masih kurang maksimal di malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau belum maksimal malam kedua, masih ada malam ketiga, malam keempat, dan seterusnya, masih malam 9, terutama 10 hari terakhir. Kita berusaha untuk maksimal, totalitas beribadah di 10 hari terakhir. Semoga begitu lewat Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang masyhur yang tersebar di kalangan para khatib bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga pembebasan neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar. Hadis yang dhaif secara sanad dan maknanya mungkar, menyelisihi makna yang benar. Karena rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka jahanam satu kesatuan. Ya, kalau orang mengatakan 10 hari pertama rahmat, dia kurang semangat, cuma dapat rahmat doang. 10 hari kedua cuma dapat ampunan tapi belum bebas dari neraka. Kalau bebas dari neraka harus 10 hari terakhir. Ini tidak benar. Makanya ini hadis dhaif. Yang benar setiap malam kita diberi rahmat oleh Allah, diberi ampunan, dan dibebaskan dari neraka jahanam bagi siapa yang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan tersebut. Kemudian juga di antara pengkondisian bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Kita beramal saleh di bulan Ramadan tidak sama seperti di bulan-bulan yang lainnya, tidak sama. Kalau di bulan Ramadan pahala berlipat ganda, ya. Baca Quran di bulan Ramadan tidak sama baca Quran di luar bulan Ramadan. Berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan tidak sama berbakti di luar bulan Ramadan, ya. Sedekah di bulan Ramadan tidak sama di luar bulan Ramadan. Inilah para jemaah Majelis Ta'lim Mahang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang Allah hadirkan buat kita, kesempatan bagi kita untuk bisa beramal saleh dengan sebanyak-banyaknya, jangan sampai kita lewatkan. Ya, kita tahu umur kita terbatas, waktu terus semakin bergulir mengambil umur kita setiap hari berkurang hari demi hari. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam, wahai anak-anak Adam, sungguhnya kalian adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, kalau sebagian hari telah pergi, dhahaba ba'duka, berarti telah pergi sebagian dirimu.
Wa idza dhahaba ba'duka, dan kalau sebagian dirimu telah pergi, yushiku an tadhhab kulluk, maka dikhawatirkan akan pergi seluruhmu, yaitu kau akan meninggal dunia. Setelah kita tahu bahwasanya Ramadan menjanjikan banyak hal, menjanjikan ampunan, menjanjikan dilipat gandakan pahala, masuk surga. Makanya kalau ada orang bertemu bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat, dia tidak bisa masuk surga, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling merugi. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Raghima anf." Ya, Rasulullah SAW pernah berkata, "Amin, amin, amin." Kata Rasulullah SAW, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah mengabulkan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat Anda naik di atas tangga mimbar, fakulta amin salasa marrat." Engkau berkata amin, amin, amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW kemudian berkata, tadi atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Dan dia berkata, "Raghima anf imru'un adraka abawaihi indal kibar walam yadkhulul jannah." Celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa jompo dan dia tidak bisa masuk surga. Kul amin, katakanlah amin wahai Muhammad. Maka aku berkata amin. Ini maksudnya apa? Yang pertama diaminkan oleh Nabi adalah doa Jibril, celaka bagi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kesempatan untuk meraih pahala besar, orang tua sudah masih hidup di masa jompo, ini pahalanya luar biasa ya. Tinggal kita mencari keridhaan orang tua, bersabar sedikit dengan mereka, merawat mereka, menyenangkan hati mereka, maka sangat mudah masukkan orang dalam surga. Namun ternyata Allah masih sudah kasih dia kesempatan bertemu orang tuanya di masa jompo, dia tidak bisa masuk surga, berarti orang kebangetan. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan kesempatan pintu surga yang Allah buka selebar-lebar baginya. Ya. Masuk surga tidak usah banyak teori dan tinggal berbakti sama orang tua, mudah masuk surga. Fokus berbakti sama orang tua, berjuang, berkorban waktu, berkorban harta, ya masuk surga mudah. Makanya kalau ada orang bertemu orang tuanya di masa jompo, dia tidak masuk surga, ini orang yang kebangetan. Maka kata Jibril, amin. Kul amin, katakanlah Muhammad amin, celaka orang seperti ini. Kata Nabi, amin. Kemudian yang kedua, Jibril berkata, Raghima anfu man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yukfar lahu. Celaka orang yang menemui bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat, ini tidak diampuni. Fakul amin, ucapkanlah amin wahai Muhammad. Maka fakultu amin, aku berkata kata Rasulullah, amin. Yang kedua yang juga sama seperti yang pertama, yaitu Allah sudah datangkan kepadanya bulan Ramadan. Dia sudah bertemu dengan bulan yang mulia tersebut. Ada 30 malam, setiap malam ada kesempatan untuk dia diampuni oleh Allah, ya. Tapi 30 malam lewat dia tidak dapat apa-apa. Maka ini adalah hamba yang celaka. Celakalah orang seperti ini. Fakul amin, ucapkanlah amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW berkata amin. Ini dalil bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang kesempatan emas ya. Kita semua menyadari kita masih penuh, masih kurang dalam beramal soleh, masih banyak maksiat yang kita lakukan. Kesempatan kita untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala terserah dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan siapa yang dia kehendaki dan Rabbmu memilih apa yang dia kehendaki. Allah memilih ada tempat-tempat mulia. Kalau kita beribadah di sana pahalanya besar seperti Mekah dan Madinah. Dan Allah juga memilih ada hamba-hambanya yang mulia. Allah memilih sebagian orang diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan Allah memilih waktu-waktu mulia. Allah memilih sebagian waktu, Allah jadikan pahala besar di situ. Seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti sepertiga malam yang terakhir. Kalau orang bangun malam berdoa kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan di antara 12 bulan. Allah pilih 1 bulan. Yang Allah spesialkan bulan tersebut. Siapa yang beribadah di bulan tersebut, pahalanya akan berlipat ganda, akan berlipat ganda. Siapa yang bertobat pada bulan tersebut, dosanya akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Malaikat dikirim untuk motivasi, setan dibelenggu. Allah mengkondisikan luar biasa. Nah, siapa yang tidak bisa diampuni bulan tersebut, ini hamba yang celaka, yang tidak tahu tidak tahu bersyukur kepada Allah sudah dikasih kesempatan bertemu dengan bulan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Majelis Taklim Maha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah meskipun bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, tetapi tidak semua orang bisa mengambil keberkahan tersebut. Ya, tidak semua orang bisa mengambil keberkahan bulan tersebut. Yang bisa mengambil keberkahan bulan tersebut adalah orang-orang yang berjuang, beramal soleh dengan semaksimal yang bisa dia lakukan, ya, yang dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya, itulah yang bisa mengambil keberkahan. Karena bulan Ramadan sekarang ini ya semua orang merasakan, mau orang muslim, mau non muslim, ya, mau orang soleh, mau pelaku maksiat, semuanya dapat bulan Ramadan. Tetapi siapa yang bisa mengambil berkah bulan Ramadan? Hanya orang-orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karenanya ketika di bulan Ramadan, permasalahan hanyalah bagaimana kita memanage waktu. Jangan sampai waktu terbuang dengan sia-sia. Kita ingin seluruh waktu kita ada nilai pahalanya. Mau berbakti sama orang tua, mau silaturahmi, mau baca Quran, mau sholat malam, mau sedekah, mau berkhidmat kepada suami, mau berkhidmat kepada istri, mau perhatian sama anak. Yang penting waktu tidak ada yang sia-sia. Ya, waktu tidak ada yang sia-sia. Ini yang ingin saya ingatkan, ya. Karena kita masalahnya di bulan-bulan yang lainnya biasanya kita agak mudah untuk membuang-buang waktu, artinya buang-buang umur kita, buang-buang umur kita. Sementara dalam Islam waktu itu adalah ra'smal, itu modal seseorang, ya. Ya, modal seseorang. Makanya kalau orang-orang bule mengatakan time is money, waktu adalah uang, orang Islam mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas, ya, daripada emas dan perak, dolar dan yang lainnya. Ya, ya. Dan itu benar. Kalau emas dan perak hilang dari kita, kita masih bisa cari, bahkan bisa lebih banyak daripada yang hilang dari kita. Tapi kalau waktu sudah pergi, tidak bakalan kembali. Waktu sudah pergi, tidak bakalan kembali. Artinya sebagian umur kita sudah pergi, tidak bakalan kembali, ya. Sejauh mana kita perhatian sama waktu, maka sejauh itu kita akan berusaha mengoptimalkan amal soleh kita. Tapi kalau kita tidak perhatian terhadap waktu, maka amal soleh kita tidak bisa optimal di bulan Ramadan. Makanya dikatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-waqtu kas-sayf. Waktu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, dia akan mematahkan engkau, ya. Makanya dikatakan al-waqtu illam tashghalhu fit ta'ah yushghiluka fil ma'siyah. Waktu kalau kau tidak gunakan untuk ketaatan, maka waktu tersebut akan bawa engkau kepada kemaksiatan. Maka seorang kalau tidak gunakan waktu pada perkara yang baik, akan habis pada perkara yang tidak baik. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Maka seorang benar-benar pelit terhadap waktunya. Makanya Hasan al-Basri berkata, adraktu aqwaman. Ya, aku mendapati sekelompok manusia, hum ala awqatihim ahras minkum ala dananirikum wa darahimikum. Aku mendapati suatu kaum yang mereka lebih perhatian terhadap waktunya daripada kalian yang perhatian terhadap dinar dan dirham. Artinya perhatian mereka untuk memanfaatkan waktu lebih besar daripada perhatian kalian ketika mencari dinar dan dirham. Kenapa? Karena orang yang bertakwa tahu waktu itu adalah modal dia. Modal dia untuk meningkatkan derajatnya di akhirat. Waktunya tidak boleh terbuang sia-sia. Waktunya tidak boleh terbuang sia-sia. Bahkan sebagian ulama ketika mereka tahu waktu sangat berharga, mereka merasa waktunya kurang. Mereka untuk nulis buku tidak cukup, untuk proyek-proyek akhirat tidak cukup. Sampai disebut ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Suatu hari dia berjalan, dia melewati sekelompok orang-orang Arab yang sedang ngobrol-ngobrol, kemudian minum-minum, malam-malam begadang di malam hari. Dia mengatakan seandainya waktu bisa dibeli, saya akan beli dari kalian waktu kalian, ya, dari kalian buang-buang seperti itu. Artinya seorang benar-benar harus memanage waktu, terutama di bulan Ramadan, agar Ramadannya berkah. Agar Ramadannya berkah. Jangan lewat begitu saja seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita ingin setiap waktu, detik-detik yang lewat bermanfaat. Dan setiap detik tersebut mempengaruhi bagaimana nasib kita di alam barzakh, di alam kubur, dan akan mempengaruhi kita bagaimana tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya, ini ada kebiasaan buruk di antara kaum muslimin dan juga ibu-ibu. Di bulan Ramadan mungkin kelebihan waktu sehingga dibuang-buang, ya. Nunggu buka, misalnya nonton sinetron, ya. Sebagian orang nunggu buka dengan ngabuburit, nonton keluar ke sana, lihat orang main leng-leng.
Itu kalau di luar Ramadan enggak apa-apa lah, ini bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan jangan sampai ada waktu terbuang. Kita sedang berpacu, waktu kita semuanya berharga. Ya, pahala dilipat gandakan. Lihat Nabi SAW berkata, Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Beda antara umrah di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Orang yang umrah di bulan Ramadan seperti berhaji. Ya, pahalanya besar. Bagaimana lagi kalau kita bicara Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah yang punya pahala, Allah yang berhak mau kasih besar, mau kasih kecil, mau dilipat gandakan hak Tuhan. Tuhan yang kasih bikin aturan. Tuhan pilih Ramadan menjadi ladang pahala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Lailatul Qadar, kalau seorang diberi taufik beribadah di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar paling 8 jam, 10 jam maksimal satu malam. Dia beribadah di malam tersebut, mungkin tidur 3 jam, kemudian beribadah 7 jam, atau tidur 4 jam, beribadah 6 jam, maka seperti dia beribadah 83 tahun. Luar biasa 83 tahun. Ya. Jadi kalau dia 1 jam saja, kalau 83 bagi apa namanya, coba, ternyata malam tersebut dia sudah tidur, saya pengen hitung aja ya. Malam sekarang taruhlah pada Isya, seorang tidur jam 8, terus dia tidur misalnya 2 jam. Ya, dia bangun jam 10 sampai jam setengah 5, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Ya taruhlah 6 jam ya. 6 jam. Maksudnya kalau kita dalam di Lailatul Qadar kita beribadah 1 jam saja, seakan-akan kita beribadah 13 tahun. Seakan-akan kita beribadah 13 tahun. Baca Quran 1 jam dalam Lailatul Qadar seperti baca Quran 13 tahun. Ini agar kita termotivasi. Jangan buang-buang waktu, terutama di 10 hari terakhir. Tapi kapan kita tidak menghargai waktu, maka kita tidak bisa optimal. Rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan? Maka ada beberapa ide yang mungkin bisa kita lakukan bersama ya, sejak malam sahur sampai menjelang tidur ya. Ini mungkin ide masing-masing tentu punya kebiasaan berbeda, punya apa namanya waktu yang berbeda, masalah kesibukan bekerja. Tentunya pekerjaan kita kerjakan ya. Kita tahu bahwasanya Ramadan bukan berarti menghalangi kita untuk bekerja. Para sahabat dulu bulan Ramadan juga mereka bekerja. Lihatlah Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia bekerja. Para sahabat Ramadan bekerja ya. Tetapi dalam kondisi bekerja mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma kasih ide, misalnya ketika kita bangun sahur, kita bangun jam 3 atau setengah 4. Azan setengah 5 lah, setengah 5 kurang lebih, yaitu setengah 5 lebih, setengah 5 lebih 6 menit kalau di Jakarta. Kita ada waktu 1 jam. 1 jam kalau di rumah alhamdulillah ada pembantu atau apa nyiapkan makan mudah ya. Kalau enggak ya kita masak sendiri. Siap-siap ya mungkin setengah jam ya. Kita bangun jam 3 mungkin kita makan setengah 4. Alhamdulillah kita makan 15 menit. Enggak mungkin Bang Tito makan setengah jam makan apa ya? Kecuali kalau seperempat jam sudah selesai habis ya. 10 menit selesai habis. Kalau makan cepat 5 menit selesai ya. Kalau makan setengah jam ya mungkin itu, kalau orang mungkin badannya gemuk banget ya mungkin setengah jam ya. Sedikit tahapan satu, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tapi kalau Bang Tito kurus-kurus seperti itu paling 10 menit sudah selesai. Tapi kalau 10 menit selesai, kita masih ada waktu 50 menit. 50 menit tersebut ya namanya kita, karena ini kebiasaan saja sih. Ada yang kebiasaan nonton berita, nunggu azan. Ada. Itu masalah kebiasaan. Nah, ada yang mumpung ada 50 menit baca Quran, ada. Baca Quran. Ini waktu kelihatannya sepele, tapi ini waktu berharga. Ini kita sedang berada di sepertiga malam yang terakhir. Ada orang banyak tidak sadar bahwasanya setengah 4 sampai setengah 5 itu waktu sepertiga malam terakhir. Tergantung dia mau manfaatkan buat apa. Ada alhamdulillah teman-teman nonton YouTube atau nonton radio Quran atau TV dakwah, sudah oke. Nah, apa dia nunggu azan ya. Ada yang baca Quran, ada yang baca tafsir, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Maksud saya yang penting jangan terbuang. 50 menit itu lumayan. Ini modal kita untuk bertemu Allah 50 menit kelihatannya sepele, tapi ini nanti kita, jadi kan saya sering sampaikan, kita umur 60 tahun, 70 tahun lah di dunia ini. 70 tahun itu sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kita di alam barzakh mungkin bisa ribuan tahun, di padang mahsyar 50.000 tahun,
di surga dan neraka ya, abadi selama-lamanya. Sehingga 70 tahun yang kita, satu detik pun itu punya manfaat dan punya pengaruh dengan nasib kita di alam barzah dan di padang mahsyar dan di surga atau neraka. Maka 30 menit yang kita miliki, taruhlah kita makan setengah jam, Bang Tito makan setengah 4 sampai jam 4, terus setengah jam makan luar biasa. Sebenarnya ngambil ngopi sambil jadi setengah jam ya. Sebenarnya makannya 10 menit, cuma ngopinya 20 menit. Nah, tinggal setengah jam mau ngapain. Itu tergantung kebiasaan. Anak-anak pasti habis makan mereka mungkin tidur lagi. Dan anak saya dulu gitu, udah biar anak kita yang besar ini yang sudah mau mati ini. Anak-anak kan masih hidup lama. Kita ini yang enggak tahu kapan meninggal ya. Maka 30 menit kita optimalkan. Terserah mau baca Quran oke. Baca tafsir boleh. Zikir yang saya anjurkan sih ibadah antara kita dengan Allah, berzikir. Istighfar ya, alhamdulillah sambil nunggu menjelang subuh. Ini contoh kita optimalkan waktu ya. Kemudian kalau adzan sudah dikumandangkan, kita di masjid. Kalau bisa kita ke masjid pas adzan atau sebelum adzan oke. Paling tidak jangan terlambatlah ke adzan, ke masjid. Bagi laki-laki, ibu-ibu mungkin di rumah ya. Yang penting masjidnya aman ya, atau kita yang jaga protokol kesehatan tentunya. Kalau enggak di rumah juga oke ya. Di kompleks saya sudah di masjid ya. Jadi ke masjid, kemudian habis sholat antara azan iqamat ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi setengah jam sebelum azan juga itu waktu mulia untuk berdoa kepada Allah, istighfar. Karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri-ciri orang bertakwa di waktu sahur mereka istighfar. Waktu sahur mereka istighfar. Jadi sisihkan waktu kita habis sahur kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Meskipun cuma 10 kali, 20 kali ada istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca Quran, ya. Mungkin ngobrol sama istri sebentar. Tapi intinya waktu kita maksimalkan. Kemudian kita ke masjid, jawab azan, kita berusaha jawab azan, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cari pahala setiap waktu. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita ikuti sampai azan selesai, kita baca doa setelah azan. Setelah itu mungkin kita sholat qobliyah subuh, ya 2 rakaat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita kalau ada waktu berdoa. Menunggu qomat bisa berdoa kepada Allah. Minta lagi ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan dosa, yang puasanya masih penuh dengan kekurangan, ya, yang sholat malamnya masih penuh dengan kemalasan. Jadikanlah amalanku yang sedikit ini terimalah, jadilah dia besar di sisi-Mu ya Rabb. Berdoa kepada Allah pakai bahasa Indonesia. Allah Maha tahu, Allah mau tahu ungkapan hati kita. Kita ini kalau bicara sama Allah sangat mudah, ya. Kalau kita bicara sama pejabat, sama presiden, sama panglima, sama raja, pakai mukaddimah lah, pakai inilah, pakai sama Allah kita lepas aja, lepas yang penting tulus. Yang penting jujur ketika berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan hati Allah Maha mendengar. Tinggalkan tangan kita menangis, meneteskan air mata, subhanallah luar biasa. Berarti hati kita nyambung dengan apa yang kita ucapkan. Berdoa, meskipun cuma 3 menit, meskipun cuma 5 menit. Setelah itu mungkin nunggu baca Quran, sebagian masjid ada yang qomatnya 15 menit, ada yang 10 menit. Intinya kita nunggu sampai qomat. Udah qomat ke sholat subuh. Habis sholat subuh, jangan buru-buru, ya sudah, HP minggir dulu. Ya, kita zikir setelah sholat subuh, kemudian zikir pagi petang, ya bisa 10 menit. Setelah itu kalau mau ada kekerjaan ya pulang, kalau nggak ada di masjid sampai syuruk. Baca Quran, lumayan dapat 1 juz, 2 juz, alhamdulillah. Pulang, mungkin pulang sampai rumah jam 6:15 atau apa, bisa istirahat atau bagaimana sebelum kegiatan ya. Lakukan kegiatan ya. Kerja, cari nafkah. Ketika cari nafkah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cari nafkah karena perintah-Mu ya Rabb ya. Saya ingin hasilnya bisa menghidupi anak istri saya. Kalau ada, saya juga ingin memberi hadiah kepada orang tua sebentar lagi lebaran. Bantulah aku ya Allah, berikan rezeki padaku agar aku bisa masukkan kebahagiaan kepada kerabat-kerabatku di lebaran nanti, di bulan Ramadan ini ya. Kita kalau punya tekad, Allah akan mudah. Allah akan buka pintu-pintu rezeki bagi kita. Yang penting niat kita benar. Ya. Jadi maksud saya niatnya dipasang, bukan hanya sekedar rutinitas kerjaan ya. Kita punya niat, saya ingin membahagiakan kerabat-kerabat saya di bulan suci ini. Kerja nanti. Nah kalau udah kerja, pulang misalnya jam 4, ya udah. Kalau bisa istirahat ya. Enggak apa-apa, kamu mungkin letih. Ustadz saya habis asar, saya ngantuk banget. Tidur aja, nggak ada masalah. Tidur 1 jam, supaya nanti pas tarawih nggak ngantuk. Ya. Pas tarawih nggak ngantuk. Ya.
istirahat tidak apa-apa ya. Memang kurang bagus istirahat setelah asar, tapi kondisi berbeda. Kita istirahat karena ada hal yang lebih penting di malam hari. Silakan istirahat ya, semudah kita. Ada yang tidur siang ya bisa nyuri-nyuri waktu untuk tidur siang. Sebagian orang tidak diizinkan tidur di kantor. Ya, oleh karenanya sudah nanti kalau udah pulang kantor dia istirahat sebentar. Nah, kemudian jangan lupa zikir petang. Kemudian siap-siap untuk buka puasa. Nah, ketika buka puasa saya ingatkan buka puasa ini juga ada amalan yang indah menjelang buka puasa itu berdoa. Kata Nabi SAW, "Lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka dia punya doa yang tidak tertolak. Maka saya sering sampaikan kalau di Madinah sekitar 10 menit sebelum orang berbuka, 15 menit sebelum berbuka, sebelum azan, maka orang-orang angkat tangan berdoa di Masjid Nabawi penuh orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa. Makanya saya bilang 15 menit, 10 menit kita berdoa. Kenapa? Doa kita sangat mudah dikabulkan. Kita lagi di puncak-puncak lapar, puncak-puncak dahaga. Capek tadi kerja sampai siang hari. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saatnya sangat mudah dikabulkan. Karena Nabi yang mengatakan, "Lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad." Bagi orang berpuasa menjelang berbuka, ada doa yang tidak ditolak. Berdoa kepada Allah. Sampaikan kepada Allah apa keluh kesah yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ini apa namanya? Sangat penting dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang. Kebanyakan orang kalau sudah 10 menit menjelang berbuka, fokusnya kepada makanan ya. Kolak diamankan, apalagi diamankan? Korma sunnah diamankan, tahu isi, ya, gorengan wajib diamankan. Ya sudah kalau sudah diamankan, ya berdoa. Masa kita lagi berdoa ada yang ngambilin kan? Enggak, insya Allah kita berdoa sudah aman. Sudah. Lihat ada yang ngambilin ya. Kalau udah aman, udah fokus berdoa. Masih ada. Ya kita memang kebiasaan kita buka bersama kita pasti ngobrol sulit kita. Tapi kita harus mengkondisikan diri. Sebentar saya berdoa dulu. Saya masih banyak dosa ini. Sudah berdoa 5 menit menangis ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh bagi kehidupan kita di dunia, di alam barzakh maupun di alam-alam berikutnya ya. Enggak, ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang, kita berusaha menghidupkannya. Kemudian kita ketika berbuka kita bilang bismillah ya. Dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, atau sebagian kaum muslimin Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu, boleh juga, atau doa-doa yang lain tidak jadi masalah. Yang penting kita bismillah, kemudian kita berbuka. Jangan lupa ketika sambil berbuka kita mendengar azan dikumandangkan tetap kita jawab Allahu akbar, sambil makan kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, setelah itu setelah berbuka ya, kalau kita buka puasa di masjid terkadang qomatnya agak lama, ya sudah sempatkan kita baca Quran. Pokoknya waktu jangan ada yang terbuang. Jangan kemudian beda-beda orang ya. Kalau saya pribadi, orang-orang kan biasanya buka, mereka sholat dulu, mereka balik makan lagi. Ya. Beda-beda. Kalau Nabi SAW dulu, Nabi makannya nggak banyak, sekali makan nggak banyak, terus kemudian sudah tidak ada makan ronde kedua ya. Kalau kita orang Indonesia ronde kedua, kita buka dulu tahu isi 3, 2 ya, korma 1 udah cukup, air putih. Kita sholat, habis sholat kita balik lagi nasi sebakul ya, rame-rame maksudnya makan. Nah ini saya pikir kalau bagi saya ini buang-buang waktu ya. Bagi saya kalau kita tergantung kebiasaan. Kalau saya apalagi buka di masjid, saya langsung buka besar ya, karena saya tahu antara azan dengan qomat waktunya lama. Ya saya makan secukupnya, tapi saya nggak balik lagi. Udah saya makan nasi semuanya selesai. Udah begitu habis qomat, habis sholat sudah duduk di masjid sampai isya. Ya, saya tidak mau balik lagi makan lagi butuh 15 menit, 20 menit. Sayang, mending kita buat baca Quran. Udah awal kita makan, sudah makan, selesai. Udah, kalau kita bawa teh bolehlah sambil baca Quran, minum teh, tapi maksudnya jangan balik lagi. Ya, tapi beda-beda orang, tidak bisa dipaksakan. Cuma saya bilang ini diantara kebiasaan saya yang saya jaga sampai sekarang. Makanya, tapi kecuali kalau saya buka sama teman-teman ya terpaksa. Ronde pertama makan dulu sedikit, karena nasinya belum siap, sholat dulu. Makan lagi, isya tahu-tahu, benar. Dan itu benar, makan lagi, isya tahu-tahu ya. Tapi kalau kita
makan pertama sampai selesai makan ya cepat, selesai qomat, sholat sudah antara maghrib sampai isya kita punya waktu untuk baca Quran. Kita punya waktu untuk baca Quran. Kapan kita ini kebanyakan baca berita melulu ya, Quran tidak pernah kurang kita sentuh. Ya setelah itu kita siap sholat tarawih. Usahakan sholat tarawih dengan khusyuk. Kata Nabi SAW, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak orang sholat malam dia tidak mendapatkan kecuali hanya begadang saja. Hanya begadang saja. Maka kita sholat tarawih serius, cari imam atau masjid yang kita nyaman di situ. Ini penting milih masjid. Orang kebanyakan milih cepatnya. Ini masjid sana bagus, cepat. Imamnya satu nafas Al-Fatihahnya. Satu nafas. Ada nggak Al-Baqarah satu nafas? Kalau Al-Baqarah satu nafas kita pilih. Orang cari, masyarakat senang cari yang cepat-cepat. Dolin, Allahu Akbar. Apalagi yang sholat 6 menit, Masya Allah. Sudah Indonesia paling lama berapa sih? Masjid-masjid rata-rata setengah jam. Itu kalau sudah terasa berat lagi gimana lagi? Sebenarnya kalau misalnya ke Arab kemana ke negara-negara banyak orang satu malam sampai 2 juz, 3 juz ya. Cuma 6 menit apa ya. Kita pingin kita sholat itu ada rasa kita benar-benar habis sholat malam. Ada ketentraman jiwa, ada rasa letih karena ibadah. Kita pingin cari pilih masjid yang benar. Jadi masjid sunnah yang biasanya menjalankan sunnah bagaimana yang mereka tenang sholatnya, kemudian tumak nina, cari masjid ya, cari meskipun agak jauh nggak jadi masalah. Tapi itu demi kenyamanan kita ibadah. Ini bulan Ramadan, kita bukan mau main-main, bukan mau sholat paling cepat-cepat ya. Ya, yang amin, dolin, gimana ini, nggak tahu apa yang dibaca, hanya bikin capek saja, tidak ada pahalanya. Maka pilih masjid yang enak, kita sholat situ, habis sholat tarawih kalau bisa duduk sebentar baca Quran, baru pulang. Ya, pulang kita ngobrol sama istri, istirahat ya. Jadi ini mungkin kegiatan sederhana yang maksudnya ide yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu rumah tangga juga yang kebetulan bertugas untuk menyiapkan makanan, jadikanlah tugas mereka itu bernilai pahala si Allah. Ingin bantu suami, ya mungkin waktu baca Quran jadi kurang karena harus siapkan berbuka, harus siapkan sahur, mungkin lebih capek daripada hari-hari biasa. Tapi insya Allah itu semua jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang menyiapkan berbuka, insya Allah pahala yang berbuka juga pahala yang ada sama ibu-ibu. Ada perkara yang saya sampaikan juga mengenai menjaga pahala puasa, agar pahala puasa kita tidak hilang. Ini saya ingatkan terutama kepada para laki-laki ya, para laki-laki hati-hati dalam sholat ada namanya pencurian pahala. Sebagaimana juga dalam puasa ada namanya pencurian pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya ketika Aisyah bertanya anil tifati fi sholat, tentang seorang yang menengok ketika sholat. Jadi sholat dia nengok kanan, nengok kiri. Kata Nabi SAW, hadza ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Inilah pencurian, pencopetan yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya hamba. Itu ketika seorang nengok kanan kiri ketika sholat tanpa ada keperluan, itu pahalanya dicuri oleh syaitan. Dicuri oleh syaitan, berkurang. Ya, orang sholat beda-beda pahalanya. Kata Nabi SAW, innal abda la yansarifu min sholati. Ada seorang selesai dari sholatnya, ma kutiba lahu illa usyuruhu sudusu. Seorang sholat dia tidak catat bagi pahala sholatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya atau setengahnya. Artinya ada sebagian pahala sholatnya tercuri. Di antaranya dia nengok kanan, nengok kiri tanpa ada keperluan. Nabi SAW juga pernah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku salatahu. Orang yang paling buruk pencuriannya adalah yang mencuri sholatnya sendiri. Qalu kaifa yasriku salatahu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang mencuri sholatnya? Kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yaitu dia ketika sholat dia tidak, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, cepat-cepat sehingga pahala sholatnya tercuri. Ya, pahala sholatnya tercuri. Nah, bikin juga puasa, kata para ulama, puasa juga bisa pahala puasa kita tercuri. Bahkan bisa habis seluruhnya. Makanya Nabi kabarkan ada orang-orang yang puasa pahalanya habis. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari pahalanya kecuali lapar dan dahaga doang. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Demikian juga Nabi SAW dalam hadis qudsi berkata, Allah berfirman,
man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan dusta, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaga. Dia berpuasa masih dusta, masih komentar dusta, masih bikin berita dusta karena kepentingan politik misalnya bikin berita dusta ya. Karena saya pernah ngisi di satu stasiun televisi pegawai-pegawainya, saya baca hadis ini. Saya bilang barang siapa yang dusta puasanya ditolak oleh Allah meskipun sah tapi pahalanya tidak ada. Terus di antara mereka yang bertanya, "Ustaz, ini kita mau nanya Ustaz. Kita disuruh sama direksi untuk membuat berita dusta masukkan televisi. Kira-kira yang ditolak pahalanya cuma direksi atau kita juga?" Dia bilang, "Ya semuanya kalian lah. Kalian semua bekerja sama dalam menyebarkan kedustaan di bulan Ramadan karena ada kepentingan politik, ada pesanan buat berita palsu." Dan itu mereka lakukan. Saya kaget juga, berarti benar memang ada sengaja bikin berita palsu karena kepentingan duniawi. Ya, ini dia mengorbankan puasanya untuk kepentingan duniawi. Siapa yang sengaja dusta? Bulan Ramadan pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Maka hati-hati jangan sampai pahala puasa kita tercuri. Nah, kita di bulan Ramadan tidak boleh menjadikan hari Ramadan seperti hari biasa. Kata Jabir bin Abdullah, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa'an." Jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari tidak berpuasa sama saja, enggak boleh, harus ada spesial. Ini puasa loh, Ramadan loh. Kalau biasanya kita mungkin bercanda-canda, kebanyakan canda ya kita boleh bercanda tapi jangan banyak-banyak. Kadang kita lihat ini pingin tahu browsing ini. Ramadan jangan, waktu kita berharga seluruhnya. Waktu kita beribadah berlipat ganda ya. Maka ketika berpuasa, yang paling utama adalah meraih ketakwaan, bukan cuma sekedar menahan lapar, menahan dahaga. Ya, karena tujuan berpuasa intinya adalah meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, untuk itu barang siapa yang berpuasa namun tidak meraih ketakwaan, dia tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran, tak bermaksiat, maka seakan-akan puasanya tidak ada nilainya. Dari situ ketika kita berpuasa, maka jagalah penglihatan, jagalah pendengaran, jagalah lisan. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyansum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau berpuasa, puasalah juga matamu. Puasalah juga telingamu. Puasa juga lisan. Kita jangan sembarang melihat ya. Kalau kita biasanya di hari-hari biasa mungkin browsing, mungkin ada cewek-cewek terbuka auratnya lewat, kita lihat-lihat saja, mungkin saking seringnya kita enggak istighfar karena dianggap biasa, padahal itu maksiat. Allah menyuruh wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki beriman, lelaki mukmin untuk menundukkan pandangannya. Semua ulama sepakat enggak boleh kita melihat wanita yang terbuka auratnya ya. Nah, kalau kita aurat seleweran di YouTube, seleweran di Facebook, di Instagram ya, mau paha wanita, mau apa, banyak hal yang bisa kita lihat di situ. Kurangilah. Kalau bulan Ramadan sebenarnya kalau bisa YouTube kita ceraikan dulu, Instagram kita ceraikan dulu, talak satu ya. Atau jangan kita enggak buka kecuali yang benar-benar darurat untuk hal-hal yang penting untuk kita lihat. Kalau enggak perlu ya. Ya, karena kita akan pahala puasa kita akan kena roaming ya. Terkadang roaming lokal, terkadang interlokal, terkadang roaming internasional, tergantung apa yang kita lihat ya. Tahu-tahu plus pahalanya habis ya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan ragu-ragu kalau kita lihat misalnya aurat yang terbuka segera kita astagfirullah. Ya, ini bulan Ramadan. Kenapa mata saya masih melihat yang seperti itu ya? Masih liar aja. Astagfirullah ya. Ya mau di jalan, mau di YouTube, mau di mana ya, kita tundukkan pandangan. Kalau ada hal yang haram kita tundukkan pandangan. Kemudian di antaranya misalnya pendengaran. Ya, kita namanya ingin tahu, apalagi mungkin kita bisnismen ingin tahu, tapi kita kurangi lah. Karena kadang-kadang dalam berita ada pertikaian, kemudian caci maki, gibah dan namimah. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa yang berbuat gibah pahalanya hilang. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang Ramadan gibah puasanya batal, harus qadha. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang benar, barang siapa yang bulan Ramadan dia masih gibah, pahalanya saja yang hilang. Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Maka kita jangan bergibah, jangan ngerumpi, jangan ceritain kejelekan orang, dan jangan juga asik dengar ngerumpiin orang. Jangan dengar nonton kabar-kabari, cerita-cerita tentang inilah gosip sana gosip sini ya, yang sering ditambah-tambahin ya, dan itu akan menghilangkan pahala kita. Pahala kita tercuri, bahkan bisa tersedot habis. Kalau itu ternyata ghibah dan kita menikmati, ya sudah selesai. Hukum orang yang menikmati ghibah sama dengan hukum orang yang berghibah ria. Hati-hati.
Kemudian jaga lisan kita, hati-hati berkomentar di grup atau di mana, di medsos, ya. Jangan merendahkan orang, jangan menyakiti hati orang, ya. Kalau ada yang ngajak kita cari gara-gara, nggak usah digubrisi. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Kalau salah seorang kalian sedang berpuasa, jangan teriak-teriak. Kemudian jangan melakukan perbuatan kejahilan. Dalam riwayat wala yujadil, jangan debat, jangan, jaga puasamu. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang caci maki kamu atau ngajak berantem, falyakul inni mru'un shaim. Katakan saya sedang berpuasa, saya enggak ngelayani. Biarin aja. Kalau kita menyajikan satu materi orang maki-maki, biarin aja. Di luar bulan Ramadan kita biarin aja, apalagi di bulan Ramadan. Enggak usah digubrisin. Enggak usah digubrisin. Orang mancing-mancing udah enggak usah, kita enggak usah gubris omongan orang, jangan terpancing. Kalau kita terpancing, sama aja kita membuat pahala puasa kita tercuri dan kita yang rugi nanti. Kita yang rugi, ya. Berdebat belum tentu menang, pahala jelas rugi, diambil, disedot. Inilah mungkin sedikit hal yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah Majelis Taklim Maha. Nasihat tentunya buat saya pribadi, lebih terkhususnya dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna daripada yang sebelumnya. Yang paling saya inginkan, yang penting tidak ada waktu yang terbuang, itu saja. Kalau kita capek baca Quran, masih banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa silaturahmi. Silaturahmi, telepon kakak, telepon adik, silaturahmi. Kita niatkan, saya mau silaturahmi. Baca Quran capek dari tadi, ngantuk melulu. Kalau nonton berita nggak ngantuk-ngantuk, baca Quran ngantuk, ya udah. Gantian, kita capek, kita telepon keluarga. Ada waktu, misalnya sebagian ibu lagi datang bulan, mumpung datang bulan udah pergi ke rumah ibu, rumah kakak, silaturahmi. Jadi manfaatkan waktu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bang Tito. Hafizahullah. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang sangat bermanfaat dan pengetahuan yang kami yang fakir ilmu ini, Ustaz. Terima kasih atas penyampaian ilmu yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi dan diberikan taufik oleh Allah dalam menjalankan dakwah sehari-hari. Mari kita buka tanya jawab untuk teman-teman di Maha yang bisa tanya jawab lewat chat dan langsung bisa langsung raise hand dan langsung dinyalakan mic-nya. Terima kasih Habib Tito. Assalamualaikum Pak Ustadz Firanda. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Dana. Mohon maaf lahir batin Pak Ustadz. Selamat bulan Ramadan. Boleh saya langsung memberikan pertanyaan? Boleh. Sebelum yang lain ini, sebetulnya yang lain mau mengajukan pertanyaan tapi agak malu-malu nih sepertinya. Saya mau menanyakan Pak Ustadz, ini kan kalau pada saat puasa, biasalah kaum wanita juga sekaligus mau niat untuk diet Pak Ustadz. Itu sebetulnya niatnya sah-sah aja nggak sih Pak Ustadz? Mohon jawaban Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Masalah mencampurkan niat akhirat dengan niat duniawi ada dua model. Jika niat duniawi tersebut adalah dalam rangka mencari pujian, maka langsung pahalanya langsung hilang, ya. Karena Allah tidak menerima hal tersebut, ya. Tapi kalau niat duniawi tadi tidak berkaitan dengan riya, tidak berkaitan dengan mencari pujian, tapi ada niat duniawi yang itu hukum asalnya adalah diperbolehkan, maka tidak mengapa selama tidak mendominasi. Selama tidak mendominasi. Yang tahu mendominasi dia adalah hati kita masing-masing. Jadi kalau kita niatnya benar-benar kita berpuasa karena Allah, karena syaratnya puasa agar diampuni dosa-dosa harus imanan wa ihtisaban. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, yakin ini perintah Allah, ini kewajiban yang Allah wajibkan, ihtisaban, karena mencari pahala di akhirat, akan diampuni dosa yang telah lalu, ya. Nah, ini harus didominasi, bahwasanya puasa ini saya jalankan karena perintah Allah. Tapi kalau kita niatkan sambil diet dengan mengurangi, tidak ada masalah. Yang penting jangan itu yang mendominasi. Ya, saya semangat puasa karena diet, enggak, salah. Kalau itu mendominasi, enggak ada pahalanya. Tapi kalau itu hanya niat domplengan, ya, tidak jadi masalah. Sama seperti orang berjalan kaki menuju masjid. Masjidnya 500 meter. Dan disunahkan kita jalan kaki, tidak naik kendaraan. Untuk khusus pergi ke masjid, disunahkan kita berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Nah, seorang mungkin sekalian saya biar sehat, jantung saya sehat, saya jalan, saya tidak mau naik kendaraan. Apa-apa, yang penting niat utama dia agar bisa ke masjid menjalankan ibadah karena Allah. Niat domplengan duniawi ini tidak mengapa selama tidak mendominasi.
Baik Pak Ustadz, terima Ya, kasih. ya. Kemudian saya ingin bertanya Pak Ustadz, ciri-ciri kita mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar, tapi kadang-kadang kita tidak banyak yang belum mengetahui ciri-cirinya itu seperti apa, Pak Ustadz. Mungkin bisa diingatkan lagi sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Ustadz. Lailatul Qadar, Rasulullah menyebutkan ciri-ciri fisiknya, tapi ciri-cirinya apa namanya disebutkan tidak begitu tegas. Rasulullah hanya menyatakan bahwasanya ciri-ciri fisiknya diketahui setelah Lailatul Qadar, yaitu besoknya. Besoknya yaitu matahari terbit tidak terlalu terik, tidak seperti hari biasanya. Ya, ketika biasanya apa namanya agak panas, maka pada hari itu kalau Lailatul Qadar maka pagi hari tidak terlalu terik, kerasa agak lebih sejuk. Meskipun di musim panas, ya meskipun di musim panas. Dan ini teman-teman terutama misalnya kalau tinggal di Madinah, mereka bisa rasakan. Misalnya malam-malam ganjil besoknya agak redup, tidak terlalu terik ya. Namun ciri-ciri terkadang tidak bisa kita lihat kalau terjadi hujan, karena di zaman Nabi pernah Lailatul Qadar malam 21 dan pernah terjadi hujan. Pernah terjadi hujan. Bisa saja hujan berlanjut sehingga ciri fisik ini sulit untuk kita lihat. Para ulama menyebutnya lagi ciri psikologi ya. Kalau malam Lailatul Qadar karena banyak malaikat yang turun sehingga menjadikan orang termotivasi, dia kok lebih semangat beribadah di malam hari tersebut. Di malam hari tersebut. Ini yang bisa yang datang dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada ciri khusus misalnya ada teriakan apa atau ada cahaya lewat, tidak ada ciri-ciri seperti itu. Tidak ada. Oleh karenanya para sahabat dahulu 10 hari terakhir mereka fokus untuk beribadah, terutama malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar itu pasti malam-malam ganjil. Cuma malam yang keberapa, maka ini tidak bisa diketahui dengan pasti. Di zaman Nabi SAW, malam Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21. Dan juga pernah terjadi pada malam 27. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan Lailatul Qadar itu pasti terjadi malam ganjil, namun dia berpindah-pindah. Bisa jadi malam ini, tahun ini malam 21, bisa jadi tahun depan malam 23, bisa jadi tahun depan malam 29. Kalau orang selalu fokus di malam ganjil, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Pasti. Karena dia optimal. Maka saya ingatkan pada diri saya, kepada kawan-kawan, kepada Bang Tito, kepada Bu Dona dan yang lainnya, ketika kita malam-malam ganjil, usahakan kurangi kegiatan duniawi. Kurangi ya. Ya, kalau kita terpaksa harus kegiatan duniawi, ya kita malam genap. Ada rapat, ada meeting karena keperluan mendesak, malam genap. Jangan malam ganjil. Malam ganjil saya mau fokus. Ibu-ibu di rumah baca Quran, mau sholat malam, kalau perlu minum kopi supaya kurangi tidur 2 jam ya. Jangan kemudian malam Lailatul Qadar tidurnya 5 jam. Tidurnya lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kebanyakan tidurnya. Kita ingin baca Quran yang lebih baik daripada 1000 bulan, bukan tidurnya ya. Tidur oke lah 2 jam, masuk akal 2 jam ya, 2 jam sudah cukup. Dia tidur misalnya jam 10 sampai jam 12, sudah jam 12 bangun. Atau kalau tidur 11 sampai jam 1 bangun sudah baca Quran, ngantuk minum kopi, terutama malam-malam ganjil. Dan malam yang paling arja lailah, malam yang paling diharapkan malam 27. Malam paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam 27. Oleh karena sebagian sahabat benar-benar bersumpah, kata mereka, Lailatul Qadar malam 27. Sebagian mereka bersumpah malam 27. Tapi yang benar malam tersebut berpindah-pindah dari malam-malam ganjil. Nah, barang siapa yang selama malam ganjil 10 hari, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, 29, fokus ibadah, pasti dapat Lailatul Qadar, pasti. Pasti dapat Lailatul Qadar. Dan paling sempurna seorang dapat Lailatul Qadar dalam kondisi i'tikaf. Ini yang paling sempurna. Namun tidak disyaratkan mendapat Lailatul Qadar harus i'tikaf, tidak. Tetapi kondisi yang paling sempurna seorang mendapat Lailatul Qadar dalam kondisi i'tikaf. Jadi itu ciri-cirinya diantaranya secara psikologi itu kita semangat di malam hari tersebut. Adapun ciri-ciri fisik tadi yang saya sebutkan, pagi harinya tidak terlalu terik sinar matahari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Terima ada kasih, yang lain Ustaz. ibu-ibu Terima atau kasih, yang Ustaz. lain? Ada yang lewat ini nih message Bu Dona. Ada message? Oh, silakan, Ustaz, Diptito. kalau tadi mengenai itu Ustaz, tadi ada yang nanya setelah mendapat Lailatul Qadar gitu, apakah ada orang yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan atau mendapat kelebihan? Apakah itu ini Ustaz? Ada yang masuk japri ini Ustaz? Oh enggak sih, enggak ada begitu ya. Enggak ada. Sahabat, ribuan sahabat mereka ibadah sama Nabi. Tidak ada. Kemudian saya yakin mereka semua dapat Lailatul Qadar, mereka itikaf, tapi tidak ada habis itu bisa ini, bisa anu, bisa lihat jin, bisa terbang, enggak ada. Enggak ada gitu. Itu masalah hal yang tidak bisa kita pastikan ya. Ya tidak ada. Ya.
Tidak ada syarat harus Ya. demikian. Itu perkara yang gaib ya. Nabi SAW dahulu awalnya Nabi SAW tahu kapan Lailatul Qadar. Dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Saya ini keluar mengabarkan kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Tapi ada dua orang bertengkar. Farufi'a, maka ada dua orang bertengkar maka diangkat. Fa asa an yakuna khairan lakum, mudah-mudahan lebih baik bagi kalian. Carilah iltamisuha fi al-witr ya. Carilah di malam-malam ganjil ya. Jadi Nabi dahulu tahu kapan Lailatul Qadar, tapi ada orang bertengkar. Karena sebab pertengkaran tersebut Allah angkat ilmu tentang Lailatul Qadar. Tapi kata Nabi bisa jadi ini lebih baik bagi kalian. Karena ketika kalau seandainya orang tahu Lailatul Qadar selalu malam 25 misalnya, maka hanya orang ibadah malam 25 saja. Padahal Ramadan itu semuanya baik, bukan cuma malam Lailatul Qadar doang. Semua malam Ramadan itu bernilai, berpahala, berlipat ganda. Ketika kalau orang tahu hanya malam 25, ya sudah yang lain libur, nanti kita ibadah 25 aja. Akhirnya kata Nabi, makanya ketika diangkat lebih baik supaya orang semangat sebulan penuh. Makanya Nabi sendiri mencari. Nabi sendiri mencari, makanya dia iktikaf selama 10 hari di 10 malam terakhir. Jadi adapun kalau orang sudah dapat kemudian bisa bisa sakti, bisa nyembuhkan, tidak ada syarat demikian. Ya, buktinya para ulama, para salaf dahulu nggak ada yang pernah menyatakan demikian. Allah alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada yang masuk lagi nih Ustaz. Bagaimana hukumnya jika membaca berita gosip tapi niatnya untuk meluruskan, bukan untuk membaca berita tersebut? Kalau dia memang ingin meluruskan, oke. Tapi apa tujuannya meluruskan? Memang dia bisa meluruskan pertama. Apa benar dia bisa meluruskan? Karena kalau dia ingin meluruskan, dia butuh bukti, dia butuh ini, data-data. Dia habis umur untuk ngurusin gitu. Ya, sebenarnya ya kecuali kalau dia ada kepentingan penting, misalnya ada kasus dia punya data, oke, itu nggak ada masalah. Itu niatnya baik. Tapi kalau setiap berita gosip mau dia luruskan, dia butuh Menko Info ya harus cari informasi, nggak gampang ya. Kalau sendiri habis waktu untuk ngurusin ya. Yang jadi masalah nanti dia belum tentu ada yang bisa diluruskan, akhirnya dia nikmati berita tersebut, itu jadi masalah. Oh, ini ceritanya menarik, itu repot. Ya, tapi kalau dia ada urusan pribadi dia, ada yang nuduh dia macam-macam dan dia ingin lihat gosipnya dan dia ingin bantah itu nggak ada masalah. Itu masalah pribadi, artinya kasus per kasus, tidak secara umum dia lihat berita gosip ya, karena dia lihat 10 berita gosip, berapa yang bisa diluruskan? Untuk meluruskan satu saja butuh waktu yang panjang. Ngumpulin data, belum kontak sini, kontak sana, belum udah nggak usah lah, mending nggak usah. Ya, terus. Masya Allah, Ustaz. Nah, ini ada satu lagi juga masuk, apa bedanya Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran, Ustaz? Nuzulul Quran artinya waktu diturunkannya Al-Quran. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Itu ketika pertama kali turun Al-Quran turun, itu di Lailatul Qadar. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-Alaq 5 ayat pertama turun di malam Lailatul Qadar. Allah jelaskan ya, karena Allah turunkan di malam yang paling mulia, di malam Lailatul Qadar ya. Itu maksudnya. Jadi pertama kali Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Dan itu adalah 10 hari terakhir di malam-malam ganjil ya, di malam-malam ganjil. Jadi nuzul Quran itu waktu turunnya. Jadi kenapa? Nggak ada hubungannya tanggal 27 ya Ustaz ya. Nuzul Quran biasanya ada. Orang bilang nuzul Quran 17. Orang bilang nuzul Quran 17 Ramadan. Itu tidak ada dalilnya. Justru dalil menunjukkan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Malam 17 belum masuk 10 hari terakhir. Intinya tidak dalilnya kapan secara tepatnya Al-Quran turun. Sebagian ulama mengatakan ketika mereka menghitung-hitung, kata mereka turun malam 21 ketika Nabi SAW di Gua Hira. Tapi nggak ada kaitannya. Artinya Lailatul Qadar kita kata berpindah-pindah di malam-malam ganjil. Yang jelas Al-Quran pernah turun di malam Lailatul Qadar. Selesai itu aja. Al-Quran pernah turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Malamnya tanggal berapa? Nggak ada dalilnya. Malam 15, malam 17 nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Yang paling penting bukan mengingat turun, yang penting mengamalkannya. Orang merayakan hari turunnya Al-Quran tapi nggak dibaca juga percuma ya. Yang paling penting adalah hikmahnya kita baca Al-Quran ya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, demikian kajian kita, ibu-ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mendengar permohonan hamba-hambanya, yang Maha sayang kepada kita seluruhnya, yang rahmatnya meliputi
seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, yang Maha Pengampun, ya, yang kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang ibu kita terhadap kita sendiri. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, masukkan kita dalam surganya. Demikian juga mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, mengangkat derajat mereka di surganya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa banyak beramal saleh di bulan yang suci ini. Demikian, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.